Baik, selamat datang di podcast Kopi Aceh by HJK. Obrolan jadi perlawanan, suara jadi kekuatan. Di Larensi Club, Tepian dan Sentani. Selamat datang ke Kanawe. Dewa. Terima kasih sudah datang di podcast Kopi Aceh. Apa kabar Kanawe? Puji Tuhan, masih hidup. Masih Masih sehat-sehat. Siap. Lihat. Sehat selalu. Baik kakak, mungkin kita sudah hadirkan kakak sini untuk kita bincang-bincang sedikit. Bagaimana kakak mulai usaha, nanti kita akan bicara-bicara sedikit. Sebelum itu kakak bisa perkenalkan diri dulu. Kakak sekarang status seperti apa, terus ayo perkenalkan singkat saja. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Nawai Beren Rumatrai. Asal Nabire, lahir besar di Jayapura sini. Lebih kemudiannya peranakan dari Jayapura. Tablanusu ya. Berarti mama dari Tablanusu ya? Mama dari Tablanusu. Iya, iya. Terus ya status seperti yang begini, sudah jualan sagu bakar. Baik, terima kasih. Mulai usaha dari sagu bakar nih dari tahun berapa nih? Itu mulai dari tahun kemarin bulan Agustus juga. Ini sudah pas 1 tahun. Berarti 2024 nih? 24 ya. Bulan Agustus. Dapu menu-menu apa saja? Variannya mulai dari gula aren kacang, gula aren kacang, coklat kacang, coklat keju, coklat. Nah, yang sekarang ada penambahan lagi menu seperti strawberry, blueberry, nanas, alpukat, dan lain-lain. Gitu. Banyak sekali. Yang buat memotivasi kakak untuk jualan dari siapa? Atau mungkin dari diri sendiri mau bikin apa, jualan kayak begini? Kalau dari saya sendiri, mungkin saya bosan untuk kerja dengan orang. Iya. Bosan untuk jadi budak di atas tanah sendiri. Jadi Siap. bagaimana pikir untuk apa yang bisa saya kembangkan dari saya punya sumber daya alam. Cepat sih. Nah, kebetulan sagu bakar ini dimulai dari dapur nenek, turun ke mama, terus sagu bakar ini juga jadi saya uang jajan waktu SD. Begitu. Jadi dulu pas mau ke SD, pegang di toples, baru bawa titip di pondok-pondok jualan. Gitu. Nanti pulang sekolah baru masuk ambil uang, bawa pulang lagi. Gitu. Di mana tuh pas kakak kampung di? Di Sere. Oh, di Sentani. Sere. Iya. Iya. Nah, dari situ terus kemarin ya sempat terjun ke pangkas rambut biasa, cukur keliling ya. Iya. Akom dorang. Iya, cukur keliling. Tapi balik saya ada sempat kerja di satu barber di area Padang Bulan AB. Itu tapi saya pikir juga, aduh ini mulai bosan juga kerja untuk orang begitu. Iya, betul. Akhirnya pas liburan ke kampung itu ada pulang, mama bikin ini sagu bakar. Itu di situ baru mulai nih. Iya. Ada ide. Asik. Jadi pas mama bikin makan, tapi yang pas mama bikin itu tuh toppingnya tuh mama pakai keju, coklat, gula aren dan kacang. Gitu. Jadi saya pas makan gini saya bilang, wah, baru biasanya tuh kan mama bikinnya tuh untuk pesanan-pesanan ke kantor-kantor, ibadah-ibadah begitu. Kalau ada yang pesan baru mau bantu bikin toh. Gitu. Jadi dong biasa pesan apa paling tinggi tuh paling 500 700 begitu. Wah. Nah, jadi pas makan ini saya bilang, mama sagu nih kalau orang Papua semua makan boleh. Gitu. Sudah dari situ langsung pikir-pikir saya pulang mulai kumpul uang, sudah bikin gerobak. Berarti mulai dari pas kembali ke kampung baru mulai lagi. Iya. Inisiatif sendiri. Kalau saya harus bikin sendiri. Iya. Jadi mulai bikin, terus pas makan ini enak. Terus apa ada yang bungsu, dia kan dia tinggal lihat, ambil, ulang ambil, makan terus jadi langsung berarti menu spesialnya nih sama rasta. Nah, jadi langsung kasih nama di situ Sabar sama Rasta. Itu kepanjangannya tuh sagu bakar, terus Sabar itu sagu bakar, sama rastanya tuh sagu mama rasa tambah. Dia nangis, gila sekali.
Baik, baik. Berarti, oh iya iya. Dapat bahan-bahan dari mana saja dari bahan-bahan yang kakak pakai? Bahan sagu langsung beli dari mama-mama di pasar, Apa? kelapa langsung dari bawah pohon juga. Itu tidak beli luar ya kalau kelapa. Kelapa tidak beli. Kelapa ya banyak kan langsung cari ke bawah pohon. Betul, betul. Modal awal yang kakak pakai itu berapa tuh untuk buka usaha ini? Dari semua, dari gerobak, dari awal kakak punya dana yang kakak pakai itu modal awal sekarang berapa tuh? Modal awal nekat. Ih Tuhan, nekat nih. Iya, iya, iya. Iya. Iya, saya untuk bangun usaha ini nih modal nekat saja. Dan saya percaya kalau saya bikin sesuatu yang saya bikin ini nanti dia akan meledak besar begitu. Itu yang saya sudah pikir dari jauh-jauh hari. Makanya saat bikin saya tidak mau bikin di kota. Saya pulang ke kampung dulu. Bikin. Layani di kampung dulu karena komplainan terbaik itu dari orang-orang terdekat. Motor, motor, motor. Iya, iya. Jadi mulai dari belajar bungkus, apa untuk taruh harga, terus mulai racik topping-topping dan lain-lain itu otodidak semua dan sedikit ini juga dengan bertentangan juga dengan apa yang pertama dari mama nenek bikin, terus saya mulai tambah dengan versi modernnya toh dengan apa yang lebih ke sekarang ini orang lebih banyak bagaimana. Jadi sudah saya rancang sesuai dengan apa yang ada ini, ternyata jadi. Mulai Modal nekat ya, berarti modal nekat. tidak pakai macam tambah kakak pu apa dana awal begitu tidak ada ya? Dana awal paling saya punya yang saya kasih keluar itu ada sekitar 3 jutaan saja. Kakak punya motivasi untuk anak-anak muda seperti apa? Untuk kasih motivasi ke anak muda untuk kita anak sekarang nih. Kita hilangkan gengsi saja kan. Kita lebih banyak gengsi. Kalau kita yang sekarang ini kita lebih banyak gengsi terus apa ya kita lebih bagaimana kita sekarang ini kumpulnya tuh jangan kita berpikir untuk bahas cerita yang ke belakang gitu. Tapi bagaimana apa yang harus kita bikin ke depan. Itu saja. Iya. Jadi dengan kita punya kesadaran kita bisa tahu sendiri bagaimana sumber daya alam apa yang kita punya, gitu, apa yang kita bisa kelola, kembangkan. Gitu. Itu saja. Baik ya kak, terima kasih. Mungkin yang kakak jual nih dari harga berapa saja nih? Ini saya buka harga mulai dari 15.000. Itu dari Sinole. Sinole itu dari harga 15.000 sampai 25.000 sesuai topping. Sesuai apa varian rasa juga. Kalau yang satu rasa itu ya mulai dari 15.000, 2 rasa itu 20.000. Nah, itu seperti campur itu. Jadi yang menu spesialnya sama rasa itu 25.000. Itu yang Sinole. Nah, kalau yang sagu bakar itu dari 30 sampai 50. Itu juga tergantung topping juga. Kakak don jualan nih, kakak sendiri yang ini kan tuh ada anak yang bantu lagi nih untuk jualan. Kemarin ada anak-anak yang bantu itu lumayan banyak juga, cuman ya belakangan ini nih agak situasi sedikit menurun jadi ya yang kami lihat sendiri sudah agak turun. Ya. Kakak ada rencana macam mau kasih kembangkan itu buka sagu bakar dan cabang lagi tempat lain kah? Tidak nih? Ada dalam rencana yang Dalam perencanaan ya. Jadi saya juga termasuk paling suka deh sagu bakar juga. terima kasih. Kamu perhatikan nih memang terlewat. Baik, mungkin sebelum ke sana tong 5 menit tong minum kopi sedikit dulu, baru nanti kita nggak lanjut lagi sebentar. Siap. Baik, Kak, terima kasih. Kasuka. Kurai kita di baye, oh bayi, oh yang damabaya, kurai kita di baye, oh bayi, oh yang damabaya.
when they walk back, they sing through the forest. Kita akan lanjut, mungkin yang berikut kamu tanya lagi terkait mungkin tantangan yang kakak hadapi pada saat jualan dari awal itu apa? Tantangan paling berat sekali yang kakak rasakan? Apa ya? Saat pertama itu satu di isu pembusukan. Itu banyak orang yang bilang kalau di sini saya di sini nih tempatnya OPM, KKB, begitu sudah kumpul di sini, begitu. Akhirnya di situ juga salah satu kendala juga tuh bagaimana bisa berkurang customer datang dan lain-lain. Padahal tujuannya tuh beda. Tujuannya kita di sini tuh untuk bikin tempatnya di sini tuh jadi tempat UMKM asli, UMKM lokal, anak-anak asli Papua, dan kita semua kepala hitam yang berdiri di sini, tidak ada yang lain-lain gitu. Hormat. Tapi dicapnya begitu. Ada berurusan dengan para petinggi-petinggi daerah. Aduh, seharusnya nih dong bangga tong anak-anak muda bisa maju mandiri Tong tidak bergantung pada dong punya ini, tapi tong bisa berdiri sendiri begitu. Harus dong bangga, tapi dong lagi balik ini aja aduh. Itu tantangan yang kakak hadapi. Selain itu ada lagi pada saat jualan begitu? Pada saat jualan tidak ada, semua baik-baik. Baik. Target kakak jualan ini maksudnya untuk ini ke depannya seperti apa? Target saya jualan ini bagaimana saya bikin sagu bakar dalam versi yang gerobak begini, itu biar jadi contoh bagaimana, karena saya lihat juga sekarang ini nih makanan-makanan kekinian yang ada banyak yang lagi bersaing di kita punya kota ini, itu tuh tidak ada kita punya makanan lokal. Betul sekali, Kaks. Saya rasa itu kayak kita jadi pendatang di atas kita punya tanah sendiri. Tepat, hormat. Jadi bagaimana dengan adanya kita bikin gerobak yang bentuk begini, sagu bakar dalam bentuk gerobak begini, itu tuh bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain dari daerah-daerah untuk bisa angkat orang punya makanan lokal tuh sendiri. Gitu. Kadang punya makanan lokal dalam versi modern terus dijual, biar pendatang jadi pendatang tetap gitu. Datang untuk makan kita punya makanan khas di Jayapura. Tepat sekali. Untuk anak-anak muda mungkin bisa dengar kakak itu bicara, mungkin dari masing-masing daerah, mungkin dari contohnya dari Wamena bisa pakai peta atas kah, buat apa kah, bisa buat juga. Mungkin untuk tempat ini kakak punya tempat sendiri kah atau ada yang sediakan begitu? Oke, itu kembali lagi ke modal nekat. Siap. Iya, jadi tempat ini awalnya tuh itu pas saya masih di kampung ini, ada teman-teman dari KPA sama Mapala USTJ. Mereka turun camping penanaman pohon di kampung. Di situ kita kenalan. Pas pulang mereka Januari itu info kalau nanti mereka ada buat event reggae bulan Februari, bulan tahunnya Bob Marley itu. Iya betul. Di situ tuh bilang harus ada menu yang unik. Jadi sudah mereka ajak ini sagu bakar ini. Iya. Nekat dari sana. Dari Tablanusu, dari Papre. Jauh sekali. Kita pakai pickup sampai dari sana perjalanan itu kita jalannya dari jam 11. Tiba di sini jam 11 malam. Tunggu mati kayak kita ke Sarmi kan. Padahal kan terbengkok tuh. Ya, kendalanya di mobil saja. Mobil alam kayak rasa berat untuk kita keluar ke alam nih. Iya. Oke, dari kita sampai di sini selesai kegiatan. Di situ saya bilang pas kita briefing briefing akhir di situ saya bilang ke kakak laki-laki yang punya tempat, kakak Jeremy Ohe. Di situ saya bilang, aduh kakak, saya punya cita-cita nih, saya mau bikin gereja untuk penjahat dan orang gila. Saya rasa di tempat sini tuh pas. Kalau kakak dong bersedia, saya gerobak bisa permanen di sini. Kakak langsung jawabannya bisa, jadi sudah langsung ada tempatnya. Kakak kenal kakak itu dari mana? Itu dari yang awal itu juga pertama kali itu kenalnya tuh di situ. Terlalu nekat sekali.
Memang anak bapak tuh memang terlalu nekat-nekat dari begitu sudah hormat sekali. Mungkin berarti ini dari kakak-kakak dari yang apa komunitas reggae. Komunitas ya Rasta apa komunitas Rasta Keribu Kor Papua. Dan kasih izin untuk jualan lagi. Iya. Berarti dari pas untuk yang sekitaran sini yang jualan nih store lagi kayak ini kan tidak untuk masalah tempat nih atau tidak? Untuk sementara kita yang di sini nih kita dapat dapat kena untuk ini perharinya tuh kita kasih budget 35.000 ke kakak, tapi kakak bilang belum berjalan normal, jadi sementara begini dulu gitu. Nanti kalau semua sudah di bawah ini sudah jalan normal, baru kalau kamu pakai yang kamu atur sendiri, karena aturan itu kita yang buat juga sendiri gitu. Kau punya hati besar sekali untuk anak-anak muda yang terbaik. Baik, terima kasih Kak. Mungkin sebelum tong macam akhirnya tong video ini ada kata-kata yang mungkin kamu sampaikan untuk semua Kak, untuk ini gitu. Kata ya. Tong anak-anak yang malas-malas dan tiap hari mungkin ngopi-ngopi. Apa tuh? Supaya menjadi dari kakak cerita ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda juga toh. Dari saya mungkin jangan berhenti penasaran. Berhenti penasaran. Jangan berhenti penasaran. Siap. Karena rasa penasaran itu untuk kita selalu untuk temukan jejak baru. Jadi penasaran hal-hal yang baik saja, jangan penasaran yang buruk. Siap, hormat. Itu saja. Terus yang berikut ya seperti yang ada tulis-tulis, biasa nikmati setiap pekerjaan yang kau kerja, karena tidak semua orang bisa kerjakan pekerjaan yang kau kerja. Hormat. Siap. Itu saja. Ya. Baik, terima kasih kakak sudah datang lagi, sudah luangkan waktu, sudah bagi pengalaman, terus sudah bagi bisa jadi inspirasi buat kita anak muda lagi yang sekarang mungkin kita kadang tuh anak muda tuh memang gengsi yang kakak sebulan tuh memang betul sekali. Tuh tidak mau memulai menjadi ini Tuh kadang takut memulai saja menjadi kita anak apa tuh terlalu gengsi, terlalu besar, jadi maunya tuh instan jadi setengah mati juga. Saya pernah ada sempat dengan kakak laki-laki satu, baru dia nasihat satu, dia bilang begini, adik, untuk memulai dengan mengakhiri itu gampang, tapi untuk mempertahankan itu sulit. Jadi saya pegang kata itu baik-baik ini. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Siap, ini hormat. Baik, kakak hormat. Lalu ada lagi dan terakhir. Itu saja. Siap. Terima kasih kakak. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa nonton di podcast Kopi Acem. Untuk berikut lagi kita akan podcast di hari Sabtu depan. Salam hangat dari Basecamp Cemara ya. Baik. Mungkin seperti begitu. Pamit undur diri dulu. Saya Elvin. Terima kasih.